Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah staycation lagi di video saya. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada ya guys. Disayang bos pastinya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu guys. Yang udah subscribe atau yang baru mampir di channel saya mau ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak guys. By the way, hari ini saya mau berbagi kisah tentang PMI Hong Kong yang harus pulang ke tanah air dikarenakan visa kerjanya susah turun guys. Padahal dia ini finish kontrak. Nah, apa sih yang menyebabkan PMI ini tidak bisa bekerja di bos barunya sampai di blacklist imigrasi kurang lebih 5 tahunan guys. Saya membagi kisah ini agar kalian waspada dan bisa menghadapi majikan yang seperti ini guys. Teman saya ini namanya Elda. Dia berasal dari Nusa Tenggara Barat. Nah, umurnya sekitar 22 tahun guys. Dia merantau ke Hong Kong tahun 2017 dan 2019 itu dia finish kontrak. 2 tahun dia bertahan di majikan yang ini guys. Majikannya itu super maafan alias sangat-sangat cerewet, bawel, perhitungan, pelit, dan bahkan yang lucunya guys. Majikan ini hampir setiap bulan mengambil gajinya Elda ini untuk membayar barang-barang yang dirusak sama si Elda ini. Dan yang lucunya, kerusakan $5 pun itu harus diganti. Sampai Elda ini harus mengambil uang $5 di dompetnya untuk mengganti barang yang menurut majikannya itu dirusak oleh Elda ini. Elda ini bekerja di Yuen Long, salah satu wilayah Hong Kong. Nah, di sana dia menjaga seorang bayi guys, balita ya, umurnya Elda itu menjaga dia itu dari dia umur 8 bulan. Dia tinggal bersama majikan laki-laki dan majikan perempuan. Jadi ada 4 orang dengan Elda di rumah itu. Majikannya ini dibilang perhitungan dan pelit, iya. Tapi yang jadi masalah, majikannya ini berani memotong gajinya Elda untuk membayar kerusakan barang-barangnya ini kalau nggak ada suaminya guys. Kalau ada suaminya ya dia nggak berani. Pernah waktu itu vacuum cleaner, itu yang parahnya guys. Jadi vacuum cleaner itu kan dipakai alat sehari-hari, dipakai untuk membersihkan debu. Dan dia pun menggunakannya, sama-sama menggunakan. Singkat cerita mungkin bosnya ini boring dengan vacuum cleanernya dan pengen beli baru. Akhirnya dia ini memutar otaknya dan mengatakan ke Elda kalau ada yang rusak di vacuum cleaner itu. Akhirnya dia bilang sama Elda, saya mau beli vacuum cleaner nih yang kamu rusakin. Kamu patung ya setengahan. Gila guys. Kalau harga vacuum cleaner itu $3.000, otomatis Elda ini harus memberikan majikan itu sebesar $1.500. Waktu itu Elda menolak dong. Enggak lah, orang vacuum cleaner ini masih bener kok. Akhirnya majikannya juga nggak bisa berontak karena Elda berani melawan. Nah, keesokan harinya majikannya ini membersihkan botol susunya anaknya. Nah, ada di bagian penyedot susunya itu ada panjang-panjang dan itu hilang guys. Nah, dia mengatakan, Elda ini hilang nih gara-gara kamu nih. Ini harganya ini $10 nih. Kamu harus ganti. Karena Elda mikir kalau di dompetnya itu ada kalau $10. Akhirnya dia bilang sama majikan perempuannya, oke lah saya ganti. Akhirnya Elda itu masuk ke kamarnya dan membuka dompetnya. Diambil $10 dan diberikan cash kepada majikannya. Ya majikannya ya terima itu uang. Dah hampir tuh bulan berikutnya masalah sama juga. Dia masuk ke kamar mandi. Dia melihat ada sesuatu yang rusak. Dia juga memanggil Elda. Elda ini rusak nih. Ini harganya $50 nih. Lagi-lagi Elda nggak berani menolak guys. Dia iya-iya aja. Pada waktu itu Elda nggak pegang uang karena mepet banget di tanggal tua. Akhirnya majikan itu nyatet tuh kesalahannya Elda di bulan itu. Singkat cerita, gajian pun tiba. Bos perempuannya bilang kan, Elda sini tanda tangan gajimu. Nah, ini adalah uang ganti kerusakan yang kamu rusak. Bingung kan? Hampir setiap bulan Elda ini mengeluarkan uang $300 sampai $700 guys. Setiap bulan. Dikarenakan barang-barang yang menurut bosnya ini dirusakin sama Elda. Menurut kalian,
ini permainan bosnya untuk belanja online sendiri atau memang ingin mengajarkan kepada Elda untuk bekerja lebih baik. Tapi Elda ini tidak bisa memberontak kepada bosnya kalau seorang pekerja migran itu tidak boleh lebih dari $300 untuk mengganti kerugian barang majikan yang rusak. Elda ini orangnya polos, sabar, dan iya-iya aja. Akhirnya ya gaji pas-pasan, 4.500 waktu itu, $4.520. Diambil minimal aja lah 300 per bulan. Otomatis gajinya Elda ini di bawah gaji standar. Tapi Elda menerima dan sabar sampai finish kontrak. Akhirnya pas ending cerita nih guys, 1 bulan Elda mau finish kontrak. Paspornya Elda ini ditahan sama bosnya ya guys. Elda ini lupa-lupa ingat, saya itu selesai kontrak itu ya di bulan November. Dia selesai kontrak di bulan November. Tapi untuk tanggalnya Elda ini benar-benar lupa majikannya. Dadai, saya mau pindah majikan. Saya nggak mau renew di sini. Padahal majikannya itu pengen Elda tuh bekerja lagi di rumahnya dia. Ya secara kalau mempekerjakan Elda ini untung banyak. Iya kan? Udah kayak gitu guys. Akhirnya majikannya ini mungkin sakit hati sama Elda. Berharap Elda ini mau renew kontraknya. Akhirnya guys, majikannya itu mengiyakan. Oke, kalau kamu mau renew ya silakan. Tepat di bulan November, Elda ini keluar di akhir tanggalnya dia. Di akhir tanggalnya dia guys. Akhirnya keluar pamit, Elda ini bawa kopernya pergi, ya say goodbye. Ya meskipun berat hati meninggalkan baby yang dijaganya dari kecil ya guys. Cuma Elda ini ya masa begitu terus. Harus mengganti uang sampai $5 aja diganti. Kalau soal makanan, bosnya ini memberikan makanan, ya mie. Tapi kalau beras habis, mie habis, raut mukanya itu sangat tidak mengenakan sekali. Akhirnya Elda ini menggeret kopernya dan membawa paspornya ini dan visa kerjanya untuk mencari agensi baru. Nah, agensi yang lamanya nih pindah. Elda ini pindah agensi untuk mencari majikan baru. Akhirnya Elda dapat di daerah North Point agensinya. Di situ pas dibuka oleh agensinya, wah ternyata Elda ini dikeluarkan oleh majikannya itu lebih dari tanggal di mana dia harusnya bisa pergi dari rumah majikan itu 14 hari sebelum tanggal finish. Dan majikannya itu, misalkan Elda nih finish di tanggal 5, majikannya baru mengeluarkan dia di tanggal 17-nya guys. Akhirnya Elda ini harusnya memiliki waktu 14 hari untuk mencari majikan baru. Ternyata dia cuma masih sisa 2 hari untuk mencari majikan baru. Kalau dalam 2 hari ini Elda ini nggak bisa mendapatkan majikan baru, termasuknya Elda ini overstay di Hong Kong. Elda kan dengan polosnya ngomong sama agennya, aduh saya nggak tahu nih miss, terus gimana? Ya udah kita coba dulu deh, coba dulu akhirnya coba dulu guys. 1 hari belum ada interview guys, 2 hari juga belum, dan hari ketiga alhamdulillah Elda ini dapat tanda tangan kontrak dan langsung mengajukan ke imigrasi dalam keadaan overstay 1 hari. Ya berusaha aja untuk mendapatkan majikan baru guys. Tinggal tunggu visa turun, Elda ini stay di Hong Kong di boardingnya agent itu yang ada di North Point itu guys. 3 minggu sudah menunggu, visa itu tidak kunjung turun. Akhirnya konfirmasi pertama dari Elda ini datang ke imigrasi untuk mengatakan, saya mau konfirmasi visa saya apakah sudah turun. Waktu itu imigrasi mengatakan kepada Elda, kamu tunggu sebentar lagi. Akhirnya balik lagi tuh ke boarding. Diberikan waktu 1 minggu lagi, Elda datang lagi tuh. Berarti Elda ini sudah menunggu visa selama 1 bulan di Hong Kong. Datang lagi ke imigrasi, mulai tuh ada rasa takut di situ. Imigrasi mengatakan kepada Elda, kenapa kamu itu mencari majikan tanda tangan
di saat kamu itu sudah overstay di sini. Saya nggak tahu posisinya kan begitu ya. Elda menjelaskan kepada imigrasinya itu, dibantu sama agent. Nah, akhirnya Elda ini mendapatkan telepon dari imigrasi untuk datang ke imigrasi untuk konfirmasi visanya. Datang langsung duduk di loket yang memanggil nomor antriannya Elda. Dengan besar hati, Elda berharap visanya itu turun. Akhirnya interview itu terjadi antara imigrasi dan Elda, menanyakan kalau kamu punya masalah di majikan yang dulu. Elda rasa, saya ini finish kontrak pak, dan saya juga dikeluarkan sama majikan saya ini 2 hari setelah saya finish. Jadi saya ngerasa kalau misalkan saya dibohongi sama majikan saya yang dulu. Seperti ini. Ada yang laporan tentang bagaimana kamu kerja dulu di majikan, dan ada yang laporan ke pihak imigrasi bahwa kamu kerja dengan posisi yang tidak baik-baik. Akhirnya, dengan berat hati, kami mengeluarkan surat ini untuk kamu segera meninggalkan Hong Kong dalam waktu 10 hari ke depan. Kaget kan guys? Elda mendapatkan amplop yang cap merah guys. Imigrasi mengatakan kepada Elda bahwa 10 hari ke depan Elda harus meninggalkan Hong Kong dan bawa surat yang ada cap merahnya ini untuk dikasihkan ke pihak bandara, tidak boleh dibuka oleh Elda. Lalu Elda ini beranikan diri bertanya kepada pihak imigrasi. Posisinya dia di Hong Kong itu, apakah bisa datang lagi ke Hong Kong? Imigrasi mengatakan bahwa Elda ini di blacklist dan kamu silakan coba 5 tahun mendatang untuk datang kembali ke Hong Kong. Imigrasi sama sekali tidak bisa menyampaikan siapa yang membuat laporan tentang Elda ini. Pelajarannya apa guys? Pelajarannya, kita sebagai PMI Hong Kong harus berani, bijak, dan pintar menghadapi majikan yang kikir seperti itu. Kalau secara logika memang kita yang merusakkan, oke, kita bertanggung jawab. Tapi kalau majikan mengada-ada untuk mendapatkan keuntungan dari kita, kita harus berani menolak. Meskipun nanti dia merasa tidak suka kepada kita, it's okay. Karena kalian bekerja sesuai dengan pekerjaan kalian. Dan ingat, seberapapun mahalnya barang-barang majikan kalian, kalau untuk mengganti full, kalian boleh menolak. Karena kalian itu hanya boleh mengganti $300 saja per barangnya. Ingat, $300 saja per barangnya. Kalau majikan masih ngeyel, kalian memiliki hak untuk melaporkan ke Labor, Departemen Tenaga Kerja yang ada di Hong Kong. Kalian harus berani. Tidak boleh kalian didiskriminasi oleh majikan seperti itu. Dan kalian harus ingat, paspor, visa harus kalian pegang sendiri. Kalaupun kalian dengan sukarela memberikan kepada majikan, boleh-boleh aja. Tapi dilihat majikan yang bagaimana dulu. Dan harus ingat, tanggal habisnya visa kalian untuk extend visa atau perpanjang visa dan habis finishnya kalian harus ingat tanggal berapa. Dan keluar dari majikan, kalau kalian mengganti bos baru, harus 14 hari sebelum tanggal finish kalian boleh untuk meninggalkan rumah majikan. Kalau memang kalian harus ganti majikan, kalian lebih baik 1 bulan sebelum finish, kalian harus sudah mencari majikan baru. Biar kalau kalian sudah finish, kalian sudah mendapatkan majikan dan tinggal tunggu visanya. Jadi kalian gak usah berlama-lama lagi. Oke? Tetap berani kalau kalian benar. Semoga Elda ini, kepolosan Elda ini, ketidaktahuan Elda ini menjadikan pelajaran untuk kita. Karena Elda sudah berusaha bekerja dengan baik, menjaga keluarganya sampai 2 tahun finish, tapi dia dizolimi oleh majikan seperti itu. Sudah uang gajinya sering dipotong, di blacklist gara-gara aduan majikan. Kita masih kurang didengar alasan kita oleh pihak imigrasi, dikarenakan banyaknya oknum yang sudah membuat kepercayaan imigrasi ini jadi hilang kepada pekerja migran. Untuk itu, mewaspadai diri, mewaspadai keadaan, kalian harus menjaga diri kalian lebih baik, mengantisipasi menghadapi majikan-majikan seperti ini ya guys. Ingat
tanggal visa kalian, jangan sampai kalian overstay di Hong Kong, karena akan menjadi masalah untuk kalian ke depannya. Mungkin itu aja cerita tentang salah satu PMI yang finish kerja 2 tahun tapi di blacklist oleh imigrasi selama 5 tahun. Oke, see you next video guys, bye bye.